tempat menyimpan sementara dari sequence yang kita analisis ya. Jadi ini ada folder ini secara berkala mestinya di backup ya, supaya kalau ada masalah apa-apa ini kita masih punya catatan dari yang itu ya. Kemudian silakan di double click dulu ya, di double click dibuka Genius-nya. Kalau saya sudah saya taruh di shortcut di situ ada Genius. Nah, silakan masing-masing dibuka ya. Sambil saya berikan pengantar untuk itu ya. Jadi yang bagian dari Windows sebelah kiri itu nanti adalah lokasi-lokasi tempat kita menyimpan ya. Seperti kalau di dalam Microsoft Windows itu semacam Windows Explorer-nya ya. Jadi ada folder, ada file di dalamnya dan sebagainya. Kemudian yang di sebelah kanan itu dibagi menjadi dua. Yang satu adalah nama-nama file yang ada di dalam folder tertentu. Misalnya ini saya klik di Coconut, misalnya ini ada file-file yang ini. Ya. Ada 6 file yang ada di folder Coconut ini. Nah, jadi nanti Anda bisa melihat bahwa file yang ada gambar seperti DNA ini adalah file DNA. Kemudian gambar yang hijau seperti di tengah dua ini adalah file alignment. Ya. Kemudian nanti ada juga file protein. Jadi bisa macam-macam file yang ada di situ ya. Protein bisa, nucleotide sequence bisa, atau alignment dari sequence itu bisa juga. Nanti bisa juga tree construction ya, itu bisa menghasilkan tree juga di dalam itu. Oke, nah yang ketiga nanti window yang di sebelah bawahnya ini itu adalah tampilan dari file yang kita pilih. Misalnya saya pilih yang nomor itu, nah maka dia akan ditampilkan dalam bentuk isi dari file itu. Dalam hal ini adalah sequence dari file itu. Ini saya bisa besar kecilkan ya. Sudah, ini karena memang hanya sedikit ya, primer soalnya dia. Ini misalnya ini primer juga yang ini. Oke, jadi di situ akan ditampilkan sequence. Kita bisa kecilkan sequence-nya, window-nya itu, sehingga kita bisa melihat keseluruhan dari ini. Ya. Ini keterangan dari apa-apa yang ingin ditampilkan di sebelah kanan, misalnya nucleotide kita tampilkan, maka akan muncul nucleotide-nya. Komplemennya mau ditampilkan juga bisa, sehingga dua strand yang positif, strand yang negatif, atau kita bisa tampilkan translation-nya juga sekalian bisa. Kemudian ya itu yang kalau kita klik yang ini display ya, itu kita bisa menampilkan macam-macam, atau kita klik yang home, kita bisa juga menampilkan nanti itu dalam bentuk tampilan yang seperti apa yang kita kehendaki. Misalnya demikian, ini kita akan melihat, nah jadi nucleotide-nya di akhir itu. Translation-nya terlalu ini kita bisa hilangkan juga nggak apa-apa ya. Komplemennya juga kita hilangkan biar sederhana tampilannya. Kemudian ya ini yang muncul, jadi kita ini kan di sana ya. Nanti ada grafik ya yang bisa ditampilkan juga. Anda bisa menentukan grafnya ditampilkan, GC konten ditampilkan, dan sebagainya. Itu tergantung pada Anda ya. Baik, ini maksud saya Anda belum punya sequence-nya ya. Kemarin melalui WA saya sudah kirim ke Anda lewat grup ya. Lewat grup kalau nggak salah itu ada 4 atau berapa sequence gitu ya yang saya kirim kemarin. Ya, ada 4 sequence ya
yang saya kirim ke Anda. Itu coba diunduh ya dari WAG Anmol. Kemarin saya kirimkan ada 4 sequence yang saya kirim lewat WA ya. Ada promoter plus coding sequence, ada NAC domain containing protein apa itu ya. Kemudian ada promoternya saja, ada coding sequence plus promoter ya. Ya nanti coba itu diunduh ke komputer Anda dan kemudian nanti kita akan masukkan sebagai salah satu sampel yang Anda bisa tampilkan. Tapi tadi window-nya nanti akan begini 3, ini foldernya, ini nama file di dalam folder, ini adalah tampilan file yang dipilih dari folder tersebut ya. Oke, kalau Anda sudah mengunduh, hal pertama yang kita ingin lakukan adalah membuat folder dulu, ya, membuat folder supaya nanti kita bisa menyimpan sequence-sequence yang kita inginkan tersebut, ya. Jadi silakan kalau sudah terbuka, ini ada folder yang namanya lokal. Nah, lokal itu adalah root foldernya, jadi folder yang paling luar ya. Itu kalau Anda klik kanan di bagian lokal ini, ya kalau lokal Anda tunjuk dengan mouse lokal itu, kemudian Anda klik kanan lokal tadi dan pilih new folder, ya pilih new folder. Nah, klik di klik new folder itu, kemudian beri nama foldernya itu adalah AGH 635 gitu ya. Tulis saya ulangi, klikkan ada pilih lokal ya di dalam window yang paling kiri, pilih lokal, klik kanan, kemudian muncul apa namanya itu, maksudnya klik kanan mouse button Anda ya, itu kemudian muncul pilih new folder. Nah kemudian new folder tadi beri nama AGH 635 ya, karena mata kuliah ini AGH 635. Kemudian kalau sudah oke-kan, oke gitu ya, Anda klik oke, sehingga nanti di dalam folder di bawah lokal tadi itu ada folder namanya AGH 635 ya. Nah, kalau sudah muncul seperti itu berarti Anda sudah berhasil membuat folder di dalam folder lokal itu ya, untuk nanti tempat Anda menyimpan file-file yang Anda ingin evaluasi dalam demo untuk memakai Genius software ini. Oke, sudah semuanya dapat ya? Sudah, Prof. Belum. Jadi klik kanan, tunjuk folder lokal, kemudian klik kanan dengan mouse button Anda, pilih new folder, kemudian new folder name-nya dikasih nama AGH 635. Kemudian klik OK ya. Sehingga setelah itu nanti akan muncul folder AGH 635. Kalau di tempat Anda mestinya baru satu ya, yang lainnya adalah nanti ini bawaan dari NCBI, bawaan dari Genius ya. Tapi folder yang ini akan muncul di sana. Kemudian double klik folder AGH 635. Jadi Anda buka supaya muncul di sebelah kanan itu apa namanya itu nama filenya. Kemudian di bawahnya itu nanti tampilan dari file itu. Oke, silakan coba kalau belum ada isinya ya nanti bagian bawah ini akan ada tulisan no document selected, karena memang belum ada isinya atau belum saya pilih yang mana yang saya ingin tampilkan. Oke, nah kalau sudah artinya sudah Anda double klik AGH 635 tadi, maka Anda mestinya masih kosong nih ya, filenya kosong, kemudian di bawah juga no document selected. Nah,
tadi saya minta Anda untuk mengunduh 4 macam kan, 4 macam file tadi, yaitu file yang namanya AGH635 promoter class, ya. Kemudian NAC domain dan seterusnya itu ya, itu ada 4 file yang ini yang sudah saya kirim kemarin ya. Ada yang promoter plus coding sequence, NAC domain plus NCS ya. Itu kemudian ada yang NAC domain containing protein ya 35 ya. Dan seterusnya ya, ini ada 4 file. Ini oke, kalau sudah diunduh, nah kemudian tadi Anda sudah menampilkan ini ya, menampilkan Genius tadi. Mana tadi ya? Oke, Anda bikin folder AGH635 kan tadi. Nah, kemudian Anda double klik atau Anda klik AGH635 yang Anda buat tadi. Nah, tampilannya pasti akan ini di sebelah kiri seperti ini, di sebelah kanan atas kosong, kemudian di sebelah kanan bawah juga kosong. Nah, tadi file yang saya minta Anda unduh tadi, itu bisa kita isikan ke file tersebut, ke dalam folder tersebut ya. Tadi nama filenya AGH635 ya. Oke, ini kan ya ada 4 file ya, ada NAC domain, kemudian promoter, kemudian promoter plus coding sequence, promoter plus coding sequence juga ini sama ini kok, sama rupanya ya. Oke, jadi 4 file ini kita dari window Explorer Anda pilih 4 nama file tadi, maksudnya Anda sorot ya, kemudian bawa ke Genius tadi. Jadi bawa ke Genius, kemudian pilih itu dan jatuhkan di situ. Jadi jatuhkan di tempat yang tadi drop file here to import gitu ya. Jatuhkan di sana. Maka file yang tadi itu akan tersimpan di situ ya. File yang tadi kita inikan itu akan tersimpan di sana. Ya. Nah, maka Anda punya 4 file yang tersimpan di folder AGH635 tadi. Yang tadinya kosong, sekarang ada 4. Oke, bisa diikuti sampai di situ? Bisa, Prof. Bisa ya. Oke, kalau ada ini terlalu cepat atau ini bisa disampaikan ya. Nah, kemudian pilih salah satu dari sequence itu. Klik salah satu dari sequence yang kita sudah pilih tadi ya. Nah, misalnya yang nomor 1 ya. Maka di bawahnya akan terdisplay. Bawahnya akan terdisplay sequence yang kita sebutkan tadi ya. Nah, kalau Anda ingin tampilan full window, ini kan kelihatan kecil ya, mungkin ini sebelah bawah tapi kanan atas itu ada icon open current view in a new window. Ya, itu Anda bisa klik situ dan kemudian Anda bisa menampilkan itu sebagai full window. Nah, ini masih kelihatan nggak slide yang saya share ini? Masih Geniusnya, Pak.
Ya, masih jeniusnya. Maksud Iya. saya yang Iya. lebarnya. Tidak Yang muncul, Prof. tidak muncul. Iya. Oke, saya share yang. Jadi kalau Anda klik yang tadi pojok kanan itu, nanti tampilannya berubah jadi begini. Nah, sekarang muncul ya. Ada, Prof. Ya, jadi kita bisa melihat lebih lebar kan daripada yang tadi. Kalau yang tadi kan dia window kecil seperti sepertiga atau seperempat dari seluruh window. Kalau ini dia seluruh window tampil dengan dia. Ya. Caranya tadi Anda klik kanan, apa namanya itu, yang pojok itu. Jadi window yang bawah itu di pojok kanan atas ada icon yang open current view in a new window. Gitu ya. Jadi itu bisa Anda buka supaya memunculkan satu window full ya. Coba dilakukan. Kalau enggak nanti saya ulangi lagi. Yang maksudnya kita ingin menampilkan itu semuanya dalam satu window besar gitu ya. Tidak split dalam 3 window kecil tadi itu kan. Kayak tampilannya seperti yang saya share di screen ini ya. Jadi muncul semuanya. Prof, kalau di Prof itu warnanya kuning sama hijau. Tapi Ya. kalau di saya ada yang merah itu tidak apa-apa. Ada yang merah enaknya. Nggak masalah. Itu mungkin tampilan yang lain aja. Tampilan yang berbeda dari itu ya. Kan di sini ada show gitu kan. Show yang mana gitu kan. Mungkin Anda menampilkan hal yang lain. Tapi ada ini ya, ada NAC domain containing protein 35 CDS muncul ya, gitu ya. Ada, Prof. Anotasinya juga muncul, yang hijau muncul. Ada. Oke, jadi ini sebetulnya saya bisa tidak usah tampilkan kan, kalau saya hilangkan annotation, maka dia hanya muncul yang ini aja. Tapi kalau saya ingin tahu bahwa itu exon 1 di sini, exon 2 di situ, jadi saya tampilkan semuanya. Kemudian Anda bisa juga mengklik ini, wrap ini tidak di wrap, tapi dia dalam bentuk satu baris juga bisa. Ya. Jadi kelihatan bahwa ini exon 1, 2, 3 ya. Caranya tinggal di yang wrap-nya itu di uncheck di situ ya. Kalau wrap berarti dia akan nyambung ke bawah. Tapi kalau wrap-nya ini dihilangkan, dia akan nyambung ke samping ya, jadi kelihatan. Tapi kan berarti lebih kecil, jadi kita harus memperbesar kalau ingin melihat sequence-nya nanti ya. Nggak apa-apa. Ini seperti ini. Jadi yang sequence yang saya kirim itu sebetulnya ada 3 exon, ada 2 intron ya. Kalau dilihat dari situ. Ya. Oke, nah ini saya akan tutup lagi dan kemudian saya kembali ke window yang tadi, yang awal. Ya, jadi Anda itu tadi yang itu adalah coding sequence-nya. Kemudian ada yang lain, yang nomor 2 ini adalah bagian dari promotornya. Ya, bagian dari promotor dengan sebagian dari coding sequence sedikit. Kemudian yang nomor 3 itu adalah coding sequence dengan promotor. Terus yang nomor keempat itu juga coding sequence dan promoter. Jadi ada yang double ini sepertinya ya. Ada yang double. Ya, nggak apa-apa. Nggak masalah itu ya. Baik, kita kembalikan ke yang ini, ke yang coding sequence saja. Yang coding sequence saja. Ya. Coding sequence saja. Kita tampilkan grafik annotation ya. Nah, kemudian kursor Anda itu taruh di paling kanan ya. Jadi ditaruh di paling kanan. Maksudnya diklik aja di paling kanan itu. Kemudian perbesar ininya, perbesar view-nya diperbesar. Tidak seperti yang saya maksud di sebelah kanan ya, taruh di sebelah kanan. Kemudian diperbesar view-nya.
maka dia akan memperbesar di area di tempat kita tadi menaruh kursor itu ya. Kita geser ke kanan lagi mungkin supaya dia di itu kita perbesar lagi, maka dia akan memperbesar bagian yang di ini kan di dekat dari kursor itu ya. Anda bisa menggeser view-nya ke arah kanan sampai ke itu ya. Atau kemudian kita perkecil lagi. Oke, kita udah tahu. Oke, di situ. Kemudian kita perkecil lagi sampai tampilan seperti ini. Ya. Nah, yang pertama yang saya ingin Anda perhatikan adalah arah dari panah ini. Arah dari maksud saya yang warna kuning itu kan ada bulat-bulat ya, kemudian ada lancipnya ya. Ada lancipnya. Nah, itu kan arah lancipnya itu ke kiri ya. Arah lancipnya itu ke kiri. Nah, sedangkan konsensusnya itu mestinya arahnya ke kanan gitu kan. Jadi maksud dari gambar ini adalah sequence yang menjadi gen kita itu sebetulnya adalah sequence yang ada di strand kedua, bukan strand ke satu. Ya, jadi makanya arahnya ke kiri. Arahnya ke kiri itu maksudnya dia strand 2 yang sequence yang mengandung gen ini sebetulnya adalah di strand 2-nya, bukan di strand 1. Nah, tetapi kalau ingat ya, maksud saya Anda kan tahu DNA itu double strand kan? Strand yang pertama dengan strand yang kedua. Nah, sequence yang akan menjadi gen ini sebetulnya ada di strand yang kedua, sehingga sehingga arahnya itu ke kiri. Nah, supaya memudahkan kita sebetulnya kalau Anda perhatikan tadi waktu kita membesarkan sequence ini, saya ulangi lagi, saya besarkan lagi ya tadi di posisi di posisi yang paling kanan tadi, saya highlight di situ dan kemudian saya besarkan lagi untuk menunjukkan, karena itu di sana tadi itu sebetulnya start codon itu. Ya, ada start codon di sana sebetulnya ya. Kita bisa perbesar dan kemudian kita geser ke sebelah kanan. Ya, ini adalah ada sequence TAC. TAC itu sebenarnya start codon. Ya, TAC itu adalah start codon. Loh kok bukan ATG? Ya, karena TAC ini adalah komplement dari ATG. Makanya tadi saya katakan arahnya kan ke kiri itu. Jadi ke kiri berarti dia strand 2-nya kan. Nah, sehingga kalau kita komplementkan strand satunya, maka ini akan menjadi ATG itu ya. Akan menjadi T-nya pasangannya A, A-nya pasangannya T, C-nya pasangannya G. Jadi ATG kan. Ya. Jadi untuk memudahkan kita konversi file yang arahnya ke kiri ini supaya menjadi file yang arahnya ke kanan. Ya. Nah, untuk mengubah sequence dari arah ke kiri menjadi arah ke kanan atau dari strand 2 menjadi strand 1, itu perintahnya atau caranya adalah kita membuat reverse complement. Ya. Kita membuat reverse complement. Jadi kita pilih sequence yang tadi satu ini, kita klik, kemudian kita pilih tab yang sequence, ya, tab yang sequence, kemudian kita pilih reverse complement, ya, reverse complement. Saya ulangi, pertama kita ingin membuat sequence yang pertama ini arahnya ke kanan ya. Nah, sehingga nanti kita kenal sequence-sequence tertentu yang unik ya. Seperti ATG itu start codon, UGA atau TGA atau TAA atau TAG ya, itu adalah stop codon ya. Nah, di sini nggak dikenali tadi karena dia komplementnya.
Maka saya ulang, pilih yang sequence pertama, maksudnya klik sequence yang pertama supaya ada centangnya di situ. Kemudian klik sequence, kemudian pilih reverse complement. Ya, pilih reverse complement. Kemudian, sorry, ini apa ini? Reverse complement entire sequence. Ya, oke. Jadi kita okekan. Nah, jadi Anda bisa lihat sekarang perubahan yang terjadi adalah arah dari yang warna kuning itu adalah ke kanan, menunjuk ke kanan. Ya. Arah dari yang kuning menunjuk ke kanan. Berarti ini kita sudah membuat reverse complement dari sequence yang pertama tadi. Ya. Oke, nah sekarang lihat itu yang paling kiri berarti ya, yang paling kiri. Anda lihat yang paling kiri, ya. Kemudian Anda besarkan view-nya supaya terlihat nucleotide-nya. Ya. Terus lihat paling kiri lagi, maka tadi yang tadinya itu TAC, ya, sekarang berubah menjadi ATG. Itu adalah start codon tadi kan, karena dia arahnya ke kanan, berarti reverse complement dari yang tadi itu adalah start codon, ya, kebaca di situ kan. Kemudian yang paling kanan itu mestinya nanti adalah stop codon. Nah, ini adalah UGA. UGA adalah salah satu dari stop codon ya. UGA, UAA, UAG itu adalah stop codon ya. Oke, jadi yang pertama kita bisa dengan mudah membuat sequence itu menjadi reverse complement-nya. Jadi kita nggak perlu susah-susah mengganti sequence yang tadinya anti-sense menjadi sense itu dengan cara kita pilih sequence-nya, kita klik sequence, kita klik reverse complement. Ya, kita pilih reverse complement. Maka dia akan berubah sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Ya. Jadi ini adalah sequence-nya. Kemudian kita klik sequence, kita klik reverse complement, dan kemudian kita okekan ya, reverse complement entire sequence ya. Kita okekan saja, maka dia kembali ke yang seperti awal tadi itu. Ya. Ini dia kembali ke kiri lagi karena reverse complement, saya reverse complement lagi, berarti kan kembali ke asal lagi ya. Nah, karena tadi saya ingin menunjukkan reverse complement dari ini, ya kita bisa nanti melakukan reverse complement seperti yang Anda lakukan. Oke, yang berikutnya kita ingin mengcopy. Jadi yang file yang nomor 1 saya biarkan kembali seperti aslinya, ya saya biarkan kembali seperti aslinya. Tetapi saya ingin mengcopy file itu ingin saya copy. Jadi saya pilih file yang nomor 1 itu, kemudian saya klik kanan mouse button saya copy dokumen, ya. Saya copy dokumen. Saya pilih copy dokumen. Jadi saya ulangi, klik kanan sequence yang Anda mau, kemudian copy, ya, kemudian copy dulu, copy dokumen, kemudian setelah itu klik kanan somewhere di dalam ini, di dalam apa namanya itu kotak itu, ya. Klik kanan di sana misalnya, kemudian di sana ada pilihan paste reverse complement, ya, paste reverse complement. Ya, paste reverse complement. Ya, jadi, nah sehingga tadi yang aslinya adalah antisense-nya, yang reverse complement, paste reverse complement tadi itu adalah yang arah ke
kebalikannya. Jadi ini yang ini tadi seperti yang kita mau reverse complement, sedangkan yang aslinya itu adalah di sana yang apa namanya itu, saya tulis saja ori ya, ori, kemudian yang ini reverse complementnya ya, jadi arahnya berlawanan ya, yang satu ke kanan, yang reverse complement tadi, yang orinya ke arah kiri ya. Oke, mungkin Anda mau membuat juga yang lainnya ini sama dengan itu ya. Jadi kita buat reverse complementnya. Kita buat langsung aja reverse complementnya. Kemudian yang kedua juga kita buat reverse complementnya. Sorry, mana tadi itu? Ini yang sudah kita copy ya. Maksud saya kita membuat ini, kita pilih, kemudian kita tiga-tiganya kita pilih ya, seperti itu. Jadi kita centang tiga-tiganya, kemudian sequence tersebut kita reverse complementkan. Reverse complement all sequences, oke, gitu ya. Nah, Anda bisa melihat sekarang yang tadinya arahnya ke kiri, sekarang semuanya jadi arahnya ke kanan. Ya. Ya, jadi semuanya arahnya ke kanan dan ada tambahan reverse gitu ya. Reverse itu maksudnya tadi sudah dilakukan analisis reverse complement. Oke, baik, silakan dilakukan ya. Kalau ada pertanyaan langsung disampaikan aja. Ini saya ulangi lagi, saya ganti lagi ke posisi awalnya ya. Mana tadi itu? Sequence reverse complement. Oh ini, yang atas ini. Sequence reverse complement, maka dia akan kembali ke posisi yang awal tadi. Nah, jadi ada yang arah, sekarang semuanya arahnya kembali ke kiri. Oke, baik. Itu satu hal ya, satu hal yang tadi saya ulangi lagi dari depan ya. Tadi saya menyampaikan bahwa entry ke dalam Genius ini itu bisa kita lakukan dengan drop and apa namanya itu, dengan mendrop filenya ke dalam area yang sebelah atas itu ya, area yang sebelah sini ya. Tadi saya praktekkan, nah ini adalah file yang saya ingin pindah, saya ingin masukkan ke dalam Genius. Mana tadi itu? Ya, saya ambil filenya dalam Genius. Oke, saya pindah dulu ininya. Nah, jadi misalnya ini adalah file yang saya mau, ya. Kemudian saya geser ke masukkan ke Genius. Jadi saya tunjuk ke Genius, saya pilih window yang tadi, kemudian saya drop ke situ, ya. Drop ke dalam file tadi. Itu adalah salah satu cara untuk mengentry file ke dalam Genius, ya. Kemudian file yang sudah ada bisa kita rubah menjadi, kita bisa copy, kemudian kopinya kita pastekan dalam bentuk reverse complement, atau filenya kita pilih, kita rubah menjadi reverse complement dengan perintah sequence reverse complement. Ya, nah, seperti itu. Ya, kemudian bisa kita ini kan, bisa kita
tampilkan dia sebagai sequence yang baru yang merupakan reverse complement dari sequence yang awal tadi. Ya. Caranya bisa kita klik kanan, kemudian pilih mana tadi? Oh bukan, kita pilih itu dan kemudian kita klik sequence, kita klik reverse complement. Oke, kita okekan. Kemudian kita yang terakhir ini yang ketiga, kalau diminta save changes save gitu ya. Nah, yang ketiga ini file ini kita juga pengen buat menjadi reverse complement ya. Kita pilih filenya, kemudian kita klik sequence, kemudian kita pilih. Layarnya masih folder download. Oh, sorry. Oke, baik. Bentar saya change-in lagi ya. Oke, jadi sudah kelihatan ya? Sudah, Prof. Kita pilih filenya, ya, kita pilih filenya, kita klik sequence, kita klik reverse complement, ya. Kemudian complement interior sequence, dan kalau disuruh save, kita save. Ya, begitu. Nah, akhirnya semua sequence yang tadi saya masukkan itu sudah dalam kondisi reverse complement kecuali yang satu ini. Ya. Oke, itu salah satu cara untuk memanggil atau memasukkan data ke dalam Genius ya, dalam Geniusnya. Alternatifnya kadang-kadang kita perlu juga melakukan file importation. Jadi kita mengimport dari file. Jadi kita klik dalam Genius, kita klik tab file, kemudian kita pilih import, kemudian import file ya. Jadi kita klik file, kita pilih import, kita pilih import file. Nah, seperti itu. Kemudian kita dari import file tadi kita cari di tempat mana yang kita akan mengimport tadi kan. Tadi filenya apa namanya tadi? Cari file yang Anda mau import ke dalam Genius. Jadi kita cari namanya, kemudian kita pilih file itu dan kita double klik atau kita open filenya, maka dia akan masuk ke dalam apa namanya itu Genius tadi. Filenya terlalu banyak saya karena fbook ada tadi ya. Nah ini ya. Nah, misalnya itu filenya, ya kita tinggal import saja. Ya kita klik itu nama file yang mau kita import ini, kemudian kita klik import. Ya seperti itu misalnya ya. Anda boleh mengimport file yang mana saja ya. Jadi tidak harus sama dengan file yang saya punya ini. Jadi intinya kita memanggil file bisa melalui file import, ya. Untuk file yang berupa, maksud saya data yang berupa file kita bisa import dalam bentuk file, nanti bisa masuk ke Genius. Berarti cara yang kedua memanggil file masuk ke dalam Genius dengan import ya. Yang pertama tadi mengambil file dengan cara drag and drop. Ya. Jadi kita seret, kita taruh di kotak yang ini. Maka keluarlah tadi yang itu toh. Kemudian kita bisa import, file import, nama filenya apa kita cari dan kemudian kita buka di situ ya. Oke, nah yang lainnya, cara yang lainnya adalah
kita entry secara manual. Jadi di sini ada new sequence ya, sequence new sequence. Nah, kemudian kita isi di sini apa aja sesuai dengan ini tentu ya, sesuai dengan sequence yang Anda punya ya. A C G A T A C G T C G A T C dan seterusnya ya. G C C C T T A C G T T T. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita beri nama apa namanya, sequence coba-coba. Ya, kemudian deskripsinya ini adalah apa namanya itu, kita beri keterangan misalnya mencoba entry sequence ya. Keterangannya itu ya. Jadi nanti kita nggak kemudian organismenya dari kelapa misalnya atau kelapa sawit ya. Baru kemudian kita klik OK. Nah, maka ini akan keluar file coba-coba tadi itu. Oke, itu beberapa entry data ya, sudah saya demonstrasikan dengan menggunakan pendekatan tadi import langsung dari file ya. Kemudian ada yang drag and drop ya. Kemudian ada yang kita ketik atau pastekan manual. Jadi kita bisa juga membuat membuat apa namanya itu entry tadi itu dengan cara copy paste. Jadi ini saya misalnya ini saya punya sequence sudah saya copy di dalam di dalam memori ya, di copy. Kemudian saya bisa memasukkan itu sebagai new sequence. Kemudian saya pastekan di sini. Nah, sequence yang saya copy tadi, berarti kalau Anda mungkin dari Word ya, Microsoft Word sudah dibuat sequence-nya, kemudian di copy dari Word, pindahkan ke sini, dipastekan ke new sequence ini, kemudian kita beri label sequence coba 2 misalnya ya, description-nya hanya coba saja ya, kemudian organismenya misalnya kelapa. Nah, seperti itu baru kemudian di sini disebutkan ini nucleotide atau protein. Nah, karena kita ini adalah nucleotide ya. Kemudian kita klik OK. Maka sequence coba-coba tadi ada di situ panjangnya 441 ya. Kemudian yang sequence coba-coba yang pertama tadi ya itu panjangnya hanya 28 nucleotide ya. Oke, jadi itu cara menginstall tadi saya rasa Anda sudah punya, sudah bisa semua karena sudah terinstall di komputer. Kemudian yang kedua cara entry data itu bisa dengan beberapa pendekatan, bisa klik sequence, kemudian new sequence, bisa kita pastekan sequence-nya di area yang tersedia, kemudian kita beri nama, kita deskripsikan, kita beri tanda dari organisme apa, dan jangan lupa memilih nucleotide atau protein tadi yang dievaluasi kan. Kemudian kita klik OK ya. Maka muncullah di sini file yang tadi kita entry-kan itu ya. Yang kedua tadi dengan drag and drop, kita drag, kita drop di area situ, maka muncul, atau dengan cara import tadi itu. Import dari file yang kita ingin import, kemudian kita tunjukkan filenya, kita kemudian klik export ini. Oke, maka kita dapat satu tadi file yang ini hasil import, file yang itu adalah hasil apa namanya itu entry dengan drag and drop,
dan sequence coba 1, 2 tadi adalah dengan cara Andre menggunakan new protein tadi itu. Oke, baik, kita berikutnya adalah kita mencoba melakukan evaluasi terhadap sequence yang ada. Ya. Kalau tadi kan kita baru entry ya, entry data ke dalam sequence ke dalam Genius ini. Nah berikutnya apa yang harus kita lakukan dengan sequence-sequence itu ya tergantung pada Anda sendiri kan. Anda ingin melakukan apa gitu kan. Contoh misalnya tadi sequence yang ini yang anotasi tadi kan kita ingin misalnya ini kan ada tiga ekson nih, ekson 1, 2, dan 3 kan. Nah, kita ingin mengambil hanya ekson 1 saja. Ya, misalnya kita ingin mengambil ekson 1 saja. Jadi kita besarkan supaya kelihatan sequence-nya. Ya, kebaca. Nah, ini kita lihat ekson 1 mulai dari sini ya sampai ke depan tadi itu, sampai ATG. Jadi kita bisa highlight, kita sorot sequence dari yang paling ujung tadi ya, paling ujung dari ekson 1 maksudnya. Nah, ini kan, ini adalah paling ujung ekson 1 di situ kan. Nah, di situ ya. Kemudian Anda bisa bisa kecilkan dulu supaya tidak terlalu jauh, dan kemudian Anda highlight sampai ke ujung yang nomor ATG tadi itu. Nah itu setelah itu baru kemudian Anda bisa mengambil bagian yang di highlight tadi dan kita copy. Kita copy ya, kemudian kita buat new sequence ya, dan kemudian kita pastekan di sana yang kita copy tadi. Oh sorry, nggak bisa ya. Yang di copy seluruhnya ternyata ya. Jadi berarti copy itu untuk seluruh sequence. Jadi kalau kita highlight berarti saya ulangi ya, saya highlight di tempat yang seharusnya, kemudian saya kecilkan supaya tidak terlalu ini, supaya kelihatan semuanya, maka kemudian saya highlight lagi, dan kita buat ini yang namanya extraction. Jadi klik extract, dan kemudian kita ini kan nama dari ini adalah ekson 1. Ekson 1 ya. Yang lainnya kita biarkan saja. Ya karena untuk referensi ke sequence yang itu ya. Jadi kita pilih ekson 1 oke, maka kita mendapatkan fragmen baru yaitu ekson 1 ini. Ya. Oke, sampai situ masih bisa diikuti? Mohon maaf, Prof, saya tertinggal untuk yang milih ekson tadi, Prof. Oke, baik. Ya, saya ulangi dari sequence yang ini ya tadi ya, sequence yang ada 3 ekson itu. Ya, kita ingin mengekstrak hanya sequence yang ekson 1 aja. Ya, kita hanya ingin mengekstrak ekson 1 saja. Nanti bertahap ekson 2, ekson 3 saya akan ambil juga. Caranya kita posisikan kursor kita itu di salah satu ujungnya, sementara di situ saya taruh, kemudian saya besarkan supaya lebih akurat. Ya, ini kan ternyata lebih dari ini. Kita geser sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Ya, jadi di posisi itu. Kemudian kita highlight, jadi kita kita sorot saja, kita sorot sequence dari yang posisi itu. Caranya kalau saya lebih gampangnya keyboard shift itu saya tekan,
kemudian keyboard arrow ke kiri saya tekan juga. Jadi dia akan bergeser dari posisi itu ke kiri. Nah, jadi ke sana. Setelah di highlight, kemudian kita pilih yang ini, ada ekstrak gitu ya. Di sebelah atasnya sequence itu ada sequence view ekstrak gitu ya. Ada ekstrak gitu ya. Kalau nggak ada nanti geser itu arrow-nya itu kiri kanan itu ya. Jadi geser aja. Jadi kita klik ekstrak ya. Kemudian ada extraction name, Anda beri Exxon 1 gitu kan, namanya Exxon 1. Yang lainnya biar sama ya. Jadi kita tambahkan Exxon 1 saja. Kemudian klik OK sehingga kita mendapatkan file baru yang namanya Exxon 1, CM dan seterusnya itu ya. Oke, bisa dilakukan begitu? Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah bisa dapat atau semuanya tertinggal? Pak, punya saya di bawahnya ada apa NAC domain containing protein 35 mRNA Pak. Tapi apa namanya sudah berhasil diambil exonnya itu sih Pak, persis kayak punya. Ini ada. Betul. Ya, ini panjangnya hanya 235 basa. Sequence hasil extraction-nya itu panjangnya adalah 235 pasang basa mulai dari start codon, yaitu ATG tadi itu, mulai dari ATG ya. Kalau Anda lihat itu sequence-nya dimulai dari ATG ya, di sana jelas kan ada ATG. Kemudian yang paling akhirnya adalah di posisi nucleated 235 ya. Yaitu CTG, yang terakhirnya adalah CTG. Ya. Jadi ATG sampai CTG. Ya, itu adalah exon 1 ya. Kita ulangi lagi pada pada file yang tadi, maksudnya file yang asli tadi. Kemudian kita akan ambil exon 2. Jadi kita akan ambil exon 2. Jadi kita posisikan di paling ujung. Kemudian kita besarkan supaya kelihatan sudah pas atau belumnya. Iya. Ini adalah exon 2-nya. Kita besarkan sedikit lagi. Ya, jadi mulai dari CA ya, CAT. Mulai dari CAT kita highlight ke kanan sampai ke ujung dari exon 2 itu. Nah, terakhirnya adalah AAG ya, kita highlight di situ. Kemudian kita ekstrak. Nah, nama extraction-nya adalah exon 2. Nah, seperti itu. Ya, akhirnya kita dapat exon 2. Kemudian kita satu lagi yang terakhir adalah exon 3 kan. Kita geser lagi ke posisi yang exon 3. Exon 3 kita besarkan lagi. Dan kita paskan di posisi yang seharusnya. Terus kembali kita highlight ke kanan. Jadi shift-nya ditekan, kemudian arrow kanannya ditekan juga, sehingga dia kursornya akan bergeser ke kanan dengan highlight-nya ya. Oke, kembali kita setelah di highlight, yang ingin kita ekstrak kita highlight, kemudian kita klik ekstrak. Nah ini kita jadikan sebagai exon. Oh sorry, mana tadi?
Ini ya tadi ya. Nah, kita beri nama Exxon 3 ya. Nah, Exxon 3 ya. Oke, jadi kita punya extraction dari Exxon 1, Exxon 2, dan Exxon 3 plus sequence yang aslinya. Oke, gimana? Sudah dapat 3 exon diekstrak dari sequence yang coding sequence tadi itu. Ya. Nah, tadinya ada 3 exon dengan 2 intron, ini kita ambil yang exonnya saja, yang intronnya kita tidak ambil. Exon 1 menjadi sequence baru namanya exon 1 dan seterusnya. Exon 2 juga begitu, exon 3 juga begitu. Oke, bisa dilakukan semuanya? Exon 1, 2, 3 sudah didapat dari situ. Kalau sudah, saya mau lanjut ke tahapan berikutnya. Sudah? Terlalu cepat saya ya. Prof, untuk yang dijadikan Exxon itu yang ori reverse atau yang ori saja ya, Prof? Oh, boleh sama aja. Oh, sama. Dan nanti arahnya tinggal ke kiri atau ke kanan. Kalau Anda pakai yang ori reverse, berarti arahnya ke kanan. Sehingga identifikasinya gampang. Start codon pasti ATG kan gitu. Tapi kalau arahnya ke kiri, start codonnya tidak tahu, tidak ATG, maksudnya dia komplemennya, komplemen dari ATG. Tidak masalah, itu nanti memakai yang reverse atau yang asli boleh, nggak apa-apa. Yang penting itu adalah bagian dari Exxon 1 dari awal sampai akhir itu yang kita ambil, jangan lebih, jangan kurang, gitu ya. Oke. Nah, silakan sambil diteruskan mengekstrak Exxon 1, 2, 3. Nah, sekarang saya ingin membuat satu sequence baru yang mana sequence baru ini terdiri atas gabungan Exxon 1, 2, 3. Ya, saya ingin menggabungkan Exxon 1, 2, 3 ini sebagai satu kesatuan sequence yang baru. Ya. Maka saya akan klik sequence new sequence. Ya. Kemudian dalam new sequence ini saya akan isi dengan dokumen Exxon 1. Jadi Exxon 1 saya copy. Ya, saya copy Exxon 1, ya, copy dokumen. Kemudian saya pastekan di new sequence window tadi. Nah, seperti itu, ya. Kemudian Exxon 2 juga begitu, saya copy Exxon 2, copy dokumen. Kemudian saya akan pastekan di belakang dari Exxon 1 tadi itu. Pastekan di situ. Oh, sorry, belum mau dia. Exxon 2 saya copy dulu, pilih dulu Exxon 2, kita pilih, klik file Exxon 2 tadi. Kita copy dokumen, kemudian kita pastekan di situ. Ya. Nggak mau juga. Bentar. Atau Exxon 2-nya tadi mungkin ya.
Sepertinya terjadi ini Pak, waktu ekstrak Nah, ekstrak yang kedua tadi yang punya Bapak kayaknya ada yang salah Pak, soalnya di ukurannya itu masih straight Pak. oke. Coba saya ulang lagi yang Exxon 2 ya. Berarti ini saya edit saja. Karena kalau saya langsung ke Exxon 3 nanti posisinya jadi salah. Nah, ini saya ulangi ya. Yang berarti Exxon 2-nya masih ini saya cancel dulu aja. Intinya saya ingin menyatukan 3 exon itu menjadi 1 RNA gitu kan. Sehingga nanti bisa full RNA-nya kita bisa terjemah, tidak bisa translasikan. Oke, jadi kita ini kita copy bagian itu. Oh, tadi karena tadi saya mengcopy seluruh ini, seluruh sequence itu. Jadi apa namanya? Ada 3 sequence yang saya copy. Ini saya hanya mau satu copy aja. Yang sequence-nya saja. Oke, saya copy di situ, saya ekstrak maksud saya. Ini sebagai exon 2. Ya, kemudian saya copy dokumennya. Saya mestinya mulai dari exon 1 dulu karena tadi saya copy dokumen exon 1, saya pastekan di new sequence ke situ, kemudian saya copy exon 2, copy dokumen, saya pastekan di sini. Ya, begitu ya, benar tadi. Terima kasih ya, diingatin tadi ada salah ekstrak tadi ya. Kemudian ini saya copy yang ketiga, copy dokumen exon 3, saya pastekan di situ sehingga sama nggak bisa juga nih. Copy dokumen, kemudian saya pastekan di situ. Ya, sehingga total sequence-nya adalah 1104 ya. Ini 1104 sebagai total dokumennya. Kalau betul ya exon 1, 2, 3, ini saya beri nama exon 1 sampai 3 ya, dari apa namanya itu hanya coba-coba tadi ya, organismenya kelapa. Dia nucleotide, kemudian saya oke-kan. Nah, jadi exon 1, 2, 3 ya, itu ada di situ. Besarnya 1104 ya. Ini adalah gabungan dari exon 1 sebesar 235 ditambah exon 3 600 jadi 835 ditambah 269 berarti 1000 berapa itu? 1104 ya, benar. 1104 ya. Itu adalah yang kita inikan tadi ya, yang kita dapatkan tadi ya, molekul exon 1 sampai 3 1104. Nah, silakan Anda lakukan hal yang sama, pastinya Anda akan dapat gabungan exon 1 2 3 menghasilkan molekul sebesar 1104 basa ya, pasang basa. Sudah ada yang dapat menggabungkan tiga-tiganya? Halo, udah dapat semuanya? Berapa Pak tadi totalnya Pak? 1104. 11. Dengan catatan bahwa exon 1 Anda harusnya 235. Exon 2-nya 269, exon 3-nya 600.
Ya. Kalau Anda lebih besar atau lebih kecil dari angka itu, berarti mungkin waktu mengekstrak itu kelebihan atau kekurangan. Ya. Jadi ekson 1 tadi saya katakan 235 pasang basa, ekson 2 itu 269 pasang basa, ekson 3 itu 600 pasang basa. Kemudian digabungkan sehingga totalnya menjadi 1104 pasang basa. Sudah Pak, 1104 ya Pak ya? Ya, 1104. Ya. Ya, udah dapat ya? Ada yang dapat ya? Sudah. Oke, baik. Nah, jadi itu maksud saya, kalau kerjaan itu kita lakukan secara manual, itu tentu akan sangat ini sekali kan, sangat merepotkan ya untuk ekstrak sequence dari posisi sekian sampai sekian ya, kemudian dipastekan di Microsoft Word, kita cari lagi sequence itu tentu akan ya, dengan Genius ini kita mudah saja melakukan hal-hal yang tadi kita ingin lakukan itu ya, dan kemudian ada ininya, ada hasil yang kita bisa dapatkan dengan mudah ya. Oke, apakah semuanya sudah dapat atau baru satu orang aja tadi yang mendapatkan itu? Sudah Pak. Sudah semua ya? Pak. Oke, baik. Ya. Kalau sudah, kita sekarang lihat di ujung nomor 1. Harusnya dia ATG. Ya. Di ujung nomor 1 harusnya ATG. Caranya Anda posisikan kursor Anda di dekat poin 1, kemudian diperbesar ininya ya. Nah, jadi Anda lihat di sana ada ATG ya. ATG. Nah, kemudian kalau Anda balik di ujung yang paling kanan, ya di ujung yang paling kanan itu mestinya nanti TGA, TU UAA, UAA, UAG atau UGA ya, itu kan stop codon ya. Tadi kan TGA ya tadi ya, 3A atau TAA atau TAG ya. Ya, nah ini dia adalah TGA ya. Stop codonnya adalah TGA. Berarti dari awal start codon sampai stop codon UGA. Berarti ini adalah yang disebut sebagai open reading frame-nya. Ya, open reading frame itu open reading frame itu maksudnya hasil penyatuan dari ekson-ekson yang kita tadi sudah ekstrak dari sequence genomiknya ya. Oke, kalau sudah betul seperti itu, kita bisa menampilkan di dalam kaitannya dengan ini ya, kita ini di posisinya adalah home ya. Jadi general ya, ini di sini general. Ya, kemudian di situ ada tampilan graph, kita centang, kemudian tampilan translation-nya kita centang. Ya, translation-nya kita centang. Jadi silakan dicentang translation, kemudian besarkan lagi sequence-nya, akan muncul di bawahnya itu adalah baris pertama adalah nucleotide sequence-nya, baris kedua adalah hasil translasinya. Ya, jadi Anda bisa melihat hasil translasi dan juga hasil urut-urutan sequence nucleotide-nya dan juga urut-urutan sequence dari residu asam aminonya. Kembali kalau Anda geser ke sebelah kanan, itu Anda bisa menemukan kodon ATG tadi, itu menyandi methionine. Ya. Kodon ATG menyandi methionine, ini sebagai start site-nya kan, awal dari translasinya, ATG itu selalu
menyandi metionin ya. Oke, kemudian yang ujung yang paling kanan yang tadi itu TGA, nah itu akan tidak menyandi asam amino apa-apa, tetapi dia akan diberi tanda star, ya, bintang, itu yang artinya dia merupakan codon stopnya, ya, codon stopnya itu menyandi bintang itu. Ya. Kemudian di antara metionin dan bintang ini masing-masing adalah residu asam amino. Ya. Tapi ini hanya tampilan saja ya, karena kita minta ditampilkan translation-nya kan, sehingga muncul tampilan seperti itu. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan produk translasinya sebagai sequence yang nanti bisa kita evaluasi, maka yang perlu kita lakukan adalah kita pilih sequence-nya ini. Ya. Kita akan mentranslasikan sequence exon 1 sampai 3. Kemudian kita klik sequence. Ya, pertama kita klik sequence file sequence-nya yang mana ya. Ini dalam hal ini saya ingin mentranslasikan exon 1, 3 ya. Kemudian setelah itu saya klik tab sequence. Kemudian saya saya pilih translate ya. Sequence kemudian translate. Ya, klik itu extraction nama filenya adalah ini, genetic code-nya standar, translate start codon SM, kemudian remove final stop codon nggak usah di remove karena dia ingin kita tampilkan sebagai bintang tadi ya. Kemudian translation frame-nya mulai dari 1 karena tadi kan ATG A-nya adalah 1, jadi kita mulai dari translation frame-nya adalah 1. Ya, kemudian setelah itu kita klik OK ya. Kita klik OK. Nah, kita dapatkan sequence baru yang kodenya beda. Kalau yang tadi itu seperti DNA, ini sekarang tidak seperti itu ya, simbolnya simbol protein. Ya. Jadi hasil translation-nya itu kita dapat sebesar 368 residu asam amino. Ya, 368 residu asam amino. Kalau Anda klik nama dari translation-nya, maka muncul urut-urutan asam aminonya tertampilkan di bagian bawah ya. Ya, ini dimulai dengan M, diikuti dengan IDDS, IAH dan seterusnya ya. Yang paling akhir nanti mestinya adalah stop codon maksud saya ya. Nah, jadi yang paling akhir nanti bisa Anda lihat di situ. Ini karena tertutup dengan Zoom saya ini, jadi nggak kelihatan. Oh, saya bisa besarkan aja ya mungkin ya. Tapi nanti Anda nggak melihat lagi, saya harus ubah sharing screen-nya. Ya, oke. Jadi ini tampilan translation-nya seperti itu. Nah, kalau ini kita bisa manfaatkan untuk analisis ya. Kalau yang tadi kan hanya display saja. Jadi yang tadi seperti ini, saya minta ditampilkan translasi, ini hanya display aja, tidak tersimpan sebagai sequence polypeptide-nya. Jadi yang tersimpan hanya ini saja ya. Kalau kita ingin mendisplay hasil translation-nya, tadi kita pilih sequence itu, kemudian kita pilih translate sequence-nya. Ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu adalah satu hal ya, kita mentranslasikan sequence yang kita tahu dia merupakan coding sequence atau merupakan open reading frame, kita translasikan menjadi protein. Hasilnya seperti yang sudah kita lihat ini ya. Nah, oke. Yang kedua, analisis yang kedua adalah kita melakukan multiple sequence alignment ya, atau MSA, multiple sequence alignment ya. Nah, yang mau kita align adalah sequence dari nukleotida, sequence dari nukleotida. Kita akan melakukan alignment antara sequence exon 1, 3 dengan sequence exon 2 misalnya ya. Kita akan melakukan
alignment dari dua sequence ya. Yang pertama adalah exon 1,3, yang kedua adalah exon 2. Ya, kita ingin lakukan. Nah, kita pilih exon 2, kemudian kita pilih exon 1,3 totalnya tadi, dan kita klik ini, ada simbol hijau di atas, itu align atau assemble. Align atau assemble. Nah, setelah dua file ini kita pilih, kita klik yang align atau assemble itu. Kita pilih pairwise alignment, ya, pairwise alignment. Kita klik pairwise alignment itu. Kemudian akan muncul pilihan, insya Allah yang Anda itu genius alignment. Ya. Nah, Anda akan yang aktif hanya yang genius alignment. Kalau yang di saya bisa macam-macam. Ya. Jadi tentu alignmentnya otomatis akan dipilihkan genius alignment. Kemudian yang lainnya ini Anda oke-kan saja, tidak usah dirubah karena itu standar sudah. Kemudian baru klik OK. Klik OK. Oke, saya ulangi ya, saya ulangi lagi. Saya ingin melakukan alignment antara exon 2 dengan exon 1,3 ya. Gabungan dengan salah satu exonnya. Kita pilih dua file tadi, kemudian kita kita beri centang di kotak di sebelah kirinya sequence itu ya, dua-duanya sudah saya pilih. Kemudian saya klik align atau assemble. Align garis miring assemble. Pilih pairwise alignment. Kemudian di Anda mestinya akan genius alignment. Yang lainnya dikondisikan seperti apa adanya. Kemudian klik OK ya. Nah, ini akhirnya kita dapat posisi dari istilahnya itu exon 2 tadi relatif terhadap exon 1 sampai 3. Jadi tidak jauh dari posisi yang aslinya ya tadi ya, di situ ya kira-kira. Ya. Oke, nah kemudian contoh yang kedua, sekarang tidak hanya dua, tapi kita langsung alignment exon 1,3 dengan exon mana tadi itu? Exon 1, exon 2 dan exon 3. Jadi empat sequence langsung kita akan align dengan empat exon maksud saya exon 1,3 kita align dengan exon 1, dengan exon 2 dan dengan exon 3. Jadi empat sequence kita sekaligus lakukan alignment. Sudah kita pilih 4 sequence yang kita mau. Kemudian kita klik align atau assemble multiple line. Kemudian genius itu semuanya sama, default aja. Kemudian kita klik OK. Ya, mungkin Anda akan memerlukan waktu untuk melakukan alignment-nya, nggak apa-apa. Ya, nanti kita evaluasi apa yang dapat. Nah, hasil alignment-nya seperti yang tampil di dalam screen Anda. Jadi posisi dari exon 1 ada di paling depan, exon 2 ada di tengah, dan exon 3 di yang paling akhir. Nah, ini berarti sesuai dengan yang tadi kan, gabungan dari exon 1, 2, dan 3 itu ternyata pas seperti yang kita harapkan. Nah, ini kalau Anda lihat di sambungannya, ini mestinya tidak ada gap sama sekali ya. Kalau kita perbesar di bagian sambungan itu, pas di akhir dari exon di akhir dari exon 1 ya, itu akan nyambung ke exon 2 ya, langsung nyambung ke exon 2. Dari akhir dari exon 2 nanti akan langsung nyambung ke exon 3 ya. Karena tadi kita sambungnya kan begitu ya. Nah, ini kan ya, jadi pas seperti itu ya. Nah, kemudian yang di tengah itu adalah yang exon 1 sampai 3 kan.
Jadi dia bisa menjadi referensi untuk yang ini. Nah, itu adalah kita melakukan alignment dari 2 atau 3 sequence ya, supaya kita bisa melihat posisi masing-masing kesamaan atau perbedaan yang ada di dalam sequence tersebut ya. Oke, nah ini juga bisa kita tampilkan translation-nya. Jadi kita bisa menampilkan translation dari itu. Ya, misalnya kita tampilkan translation ya. Kita cek optionnya translation all sequence ya. Kemudian frame-nya bisa dipilih frame 1 misalnya kan. Frame 1. Nah, sehingga kita bisa memunculkan sequence asam aminonya di dalam itu ya, di dalam hasil translasi tadi, di dalam sequence yang kita align tadi itu ya. Jadi terlihat di sana sequence hasil alignment ya sama persis dengan yang sequence dari masing-masing exonnya ya. Ini yang exon 1-3 di situ, exon 1 di bawah ya. Nah, ini asam aminonya sama dengan yang exon 1-3 ya, persis sama ya. Kemudian exon yang kedua itu juga, nah kalau diperhatikan akhir dari exon 1 itu masih tersisa 1 nukleotide kan, tidak ditranslasikan. Kemudian di awal dari exon 2 itu ada 2 nukleotide yang tidak ditranslasikan, karena memang itu sebetulnya kan codon yang G diikuti dengan CA kan, seperti yang pada gambar yang seperti pada sequence dari exon 1-3 ketika digabung kan, itu di mana G yang dari exon 1 menjadi codon triplet bersama 2 nukleotida dari exon 2 ya. Nah, mengapa ini ada sisa 1 nukleotida di exon 1 ya. Kemudian mengapa ini ada 2 nukleotida yang tidak ditranslasikan dari exon 2 ya, karena memang codon tripletnya itu harusnya nyambung dari exon 1 ke exon 2. Exon 1-nya berkontribusi G, exon 2-nya berkontribusi CA ya. Jadi GCA itu akan menjadi asam amino yang kodenya A ya. Kita lihat yang di ujung satunya, di ujung yang lain, yang akhir dari exon 2 dan awal dari exon 3. Nah ini di sini pas kebetulan codon tripletnya adalah 3-AAG, sehingga nanti yang exon berikutnya langsung membaca tidak ada yang tersisa juga ya. Nah, kemudian seperti yang kita harapkan, oke, berarti ditranslasikan dan tidak ada stop codon internal, berarti translation dan penggabungannya udah benar. Nah, codonnya hanya di akhir dari ini saja. Ya, kalau Anda perhatikan ini saya mau cari yang ke kanan. Nah, ini adalah stop codonnya di exon 3 atau di gabungan 1 sampai 3 tadi. Yang exon 1 dan exon 2 tidak ada stop codon di sana, karena tidak boleh. Kalau ada stop codon nanti berarti merusak translation production. Oke, nah itu yang multiple sequence alignment ya. Jadi bisa dilakukan seperti itu ya. Kemudian kita coba lakukan multiple alignment antara exon 1-3 dengan reverse ORI tadi itu ya. Sequence reverse ORI tadi dengan exon 1 ya, exon 1 dengan exon 2 dan exon 3 ya. Dari exon 1, exon 2, exon 3 kita alignkan dengan ORI yang reverse tadi itu ya, ORI yang reverse tadi. Jadi sequence dari mana kita mengekstrak
mengekstrak exon 1, 2, 3 ya. Kita lakukan alignment terhadap posisi dari exon 1 nanti akan jatuh di tempat yang seharusnya atau terjadi malah justru berantakan. Kita lakukan pilih 4 sequence tadi, kemudian kita lakukan alignment, multiple alignment. Yang lainnya kita biarkan by default saja. Ya, jadi dilihat ini yang sequence aslinya ori, ya itu ini kita buang dulu translation-nya. Translation-nya kita singkirkan saja, ya, biar tidak clutter. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi terlihat bahwa exon 1 posisinya memang persis seperti yang tadi diharapkan. Kemudian exon 2 juga begitu, exon 3 juga begitu. Dan di antara exon-exon ini ada intron ya, intron 1 yang lebih pendek, intron 2 yang lebih panjang. Ya. Jadi itu bisa diinikan sebagai kita ingin melakukan multiple alignment. Jadi ini penting karena kadang-kadang kita hanya mensequence fragmen yang exon 1 saja, atau fragmen dari exon 2 saja, atau fragmen dari exon 3 saja. Ya. Jadi biasanya kita nanti mem-PCR daerah sini ya untuk kemudian diamplifikasi dan di-sequence sequence yang di dalamnya ada exon 1 dan exon 2. Ya, kemudian kita PCR lagi yang bagian akhir, kita buat seperti itu, ya maka nanti kita juga bisa mendapatkan sequence dari 2 dan 3 itu. Ya. Oke, hal yang penting di sini adalah nanti kalau Anda mengidentifikasi exon intron, itu yang perlu diperhatikan adalah junction dari exon intron. Perbatasan dari exon intron. Itu kalau Anda perhatikan, perbatasan exon dengan intron itu dimulai dengan 2 nukleotida selalu pasti GT. Ya. Jadi ini sequence terakhirnya CCTG, maka akhir dari exon kan, mulai dengan intronnya itu adalah nukleotidanya harus GT. Ya, kalau tidak GT berarti dia ada sesuatu yang salah itu. Kemudian akhir dari intron menuju ke exon yang baru itu dimulai dengan AG. Ya, jadi kita lihat di sini ya, misalnya ya nanti kita tunjuk apakah benar GT AG enggak. Ya, tadi mulai dengan GT, nah sekarang diakhiri dengan AG baru exon baru gitu maksud saya. Setelah AG itu adalah bagian dari intron, sesudah itu adalah bagian dari exon yang berikutnya. Ya. Kita lihat lebih lanjut lagi yang sebelah kanan berarti perbatasan antara exon intron 2 dengan exon 3 ya. Atau perbatasan dari exon 2 dulu ya, itu berarti exon 2 dulu menuju ke exon 3. Nah, ini dimulai dengan GT ya, itu. Dan kemudian di sebelum exon 3 itu ada GT dimulai dengan AG. Akhir dari intron AG, awal dari intron adalah GT ya. Tadi panjang ya untuk ininya exon 2-nya itu panjang sekali, jadi saya lompat saja, saya geser ke situ, baru kemudian kita besarkan di sana. Ini juga akan dimulai dengan AG ya sebagai lokasi tempat intron splicing itu. Nah, exon 3 sudah, karena ini setelah exon 3 adalah stop codon, bukan GTAG lagi, bukan intron lagi. Ya. Nah, jadi kalau Anda punya sequence genomik, kemudian ingin mengidentifikasi bagian exonnya mana, itu ingat-ingat saja bahwa awal dari exon itu awal dari intron itu adalah GT, akhir dari intron adalah AG. Ya, jadi Anda nanti bisa
gunakan sequence Anda dan mencari mana GT, mana AG, itu adalah kemungkinan intron. Itu ya, itu yang berkaitan dengan multiple sequence analysis. Nah, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan multiple sequence analysis, ya nanti barangkali Anda ketinggalan atau apa, atau saya terlalu cepat ya. Atau kalau Anda sudah dapat seperti yang saya sampaikan di slide ini, berarti sudah oke ya, Anda sudah bisa melakukan itu yang kita harapkan ya. Oke, dapat atau ada yang perlu ditanyakan? Ini Genius ini seperti tadi saya katakan sangat user friendly dan saya bilang very handy ya, handy ya, manakala kita memerlukan software untuk handling data sequence ya. Untuk handling data sequence ini sangat ini sekali apa namanya itu bagus untuk dilakukan ya. Oke, silakan dicoba sampai Anda mendapatkan hasil alignment dari exon 1, 2, 3 dengan sequence genomik yang asli tadi itu, yaitu ORI reverse tadi itu, ORI reverse tadi itu ya, ini dengan exon 2, exon 1 dan exon 3 ya, sehingga ada 4 sequence itu Anda ingin lakukan multiple sequence alignment, pilih sequence-nya, kemudian klik align, klik multiple align, kemudian oke-kan saja karena yang punya Anda hanya opsinya Genius saja, Genius alignment ya. Kalau di saya bisa semuanya bisa saya aktifkan. Oke, Genius alignment nanti klik OK, baru kemudian Anda akan mendapatkan hasil yang seperti ini ya. Jadi exon 1, exon 2, exon 3 ya. Ini reference untuk genomic sequence-nya. Ya. Oke, bagaimana? Apakah sudah dapat semuanya? Ya, recording kuliahnya belum sempat saya upload, jadi nanti secepatnya saya upload termasuk yang di hari ini ya. Jadi nanti Anda bisa mereview juga untuk pemakaian software yang sudah kita diskusikan di kuliah 8, 9 dan hari ini yang 10 ya. Tapi diusahakan dicoba dulu. Itu kalau Anda sudah mencoba nanti kan yang lain-lain insya Allah lebih mudah. Oke, bagaimana? Bisa didapat? Oke, kalau sudah nanti saya akan tambahkan satu hal lagi, hasil multiple alignment dan identifikasi SNP yang perlu kita pahami nanti untuk pengembangan marker SNAP ya. Kalau sudah ya, kalau belum saya tunggu sebentar, nanti topik terakhirnya adalah melihat hasil multiple alignment dan kemudian menganalisis keberadaan SNP atau keberadaan indel, ya. Keberadaan jadi insertion deletion.
Bagaimana? Sudah didapat yang multiple alignment exon 1, 2, 3 dengan sequence aslinya? Sudah, Prof, kalau saya. Mungkin Oke. teman-teman yang lain. Ya, makanya yang lain bagaimana? Sudah semuakah atau Prof. sudah dapat yang seperti yang punya saya tadi ya? Iya, tapi tampilan saya berbeda ya, Prof ya. Mungkin Urutannya saja. enggak, bukan, kalau punya Prof tadi kan kayak hanya ada garis-garis hitam, tapi saya sepertinya ada anotasinya ini. Oh, nggak apa-apa. Oh, nggak Kan apa-apa, saya iya. tidak tampilkan tadi. Oh ya, Karena saya tidak tampilkan. Kalau saya tampilkan anotasinya juga sama akan seperti yang Anda punya. Mana tadi itu? Ini ya. Ini kalau saya tampilkan anotasinya akan seperti yang Anda punya juga. Mana tadi itu? Sebentar. Soalnya tadi saya off-kan, anotasinya saya off-kan. Di mana tadi itu lupa. Jadi tadi sengaja saya off-kan itu anotasinya. Tapi kalau memang mau ditampilkan bisa, ya seperti yang Anda punya berarti ada anotasi yang muncul di situ ya. Nggak apa-apa, kan itu hanya ininya aja keterangan dari sequence yang kita analisis kan. Tapi yang penting itunya maksud saya bahwa tampilan exon 1, 2 itu diposisikan persis seperti yang kita harapkan itu muncul kan di sana ya. ya sama, Prof. Oke. Nah, seperti ini kan ada exon 1 di posisi ini, 2 di situ, 3 di situ, sebagaimana kita tadi mengekstrak dari sequence yang tadi itu kan. Oke, baik, asumsi saya berarti sudah semua ya. Nah, saya ingin menunjukkan yang terakhir hari ini, yaitu ini Anda tidak melakukan ini, tapi saya akan tunjukkan saja hasil multiple alignment yang saya lakukan untuk berapa sequence ini ya. Ada 17 sequence yang saya sequencing dan kemudian ini akan kita jadikan sebagai sequence untuk mengembangkan marker SNAP dan juga marker indel ya. Jadi ini adalah sequence dari sekian banyak aksesi yang berasal dari kelapa, bermacam-macam kelapa kita sequence dan kemudian sequence-nya kita bandingkan satu dengan yang lain. Ini tampilan dari ininya saya akan tampilkan dalam bentuk yang lebih lebih luas sehingga saya stop share dulu dan saya share yang yang window yang lebih kelihatan ya. Oke, ini moga-moga sudah terlihat ya. Ini saya tutup aja. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Ini ada 17 sequence ya. Kemudian dari 17 sequence itu ternyata ada 2 sequence yang ada indelnya. Jadi ini adalah indel. Kalau kita perbesar maka akan kelihatan bahwa dia itu ada indel di situ ya. Nah, jadi di sana ada sequence yang hilang ya, atau ada sequence yang yang tersisipkan di situ ya. Nah, ini adalah sequence yang hilang ini berarti ada indel ya. Ada indel. Saya kecilkan aja. Iya, kurang. Oke, saya kecilkan sedikit lagi. Ya, itu ya. Jadi kelihatan bahwa ini ada indel sekian, ya. Kemudian yang diaksesi di atasnya itu ada indel lebih sedikit. Ya. Yang lainnya Yang lainnya adalah tidak ada deletion itu. Ya. Nah, berarti apa? Berarti kita bisa memanfaatkan ini untuk marker indel. Jadi kita
dalam hal ini kita akan membuat primer di posisi yang sebelah sini, sebelah kiri dan kanan dari endel itu, ya. Misalnya seperti ini ya, kita buat paling tidak dia ada 200 lah paling tidak ya, 200 nucleotide ya, supaya amplified produknya itu bisa dideteksi dengan mudah ya. Nah, jadi kita desain primer di posisi yang ini dan primer di posisi yang reverse-nya di sisi yang lain. Nah, di sini misalnya, sehingga targetnya adalah mengamplifikasi. Kalau dia ada indel, berarti panjang amplified produknya hanya 103. Kalau dia tidak ada indel, berarti panjang amplified produknya adalah 206 tadi itu. Ya. Nah, jadi kita nanti minggu depan kalau kita mendiskusikan tentang primer design, kita akan gunakan ini untuk mendesain primer menggunakan primer 3 plus. Nah, itu yang kita nanti bisa lakukan, dan kemudian kita akan juga identifikasi SNP-nya untuk mendesain primer untuk SNAP marker ya. Ini tadi saya katakan ini adalah region untuk endel. Nah, di dalam di dalam sequence nanti kalau dia total hijau itu berarti 17 sequence ini mempunyai nukleotide yang sama ya. 17 sequence ini mempunyai nukleotide yang sama. Tetapi kalau Anda perhatikan ini ada bagian-bagian P yang tidak berwarna hijau ini. Jadi berwarna kuning ya, itu mengindikasikan bahwa di bagian itu terdapat perbedaan sequence antara beberapa dari aksesi itu. Jadi kalau kita perhatikan, ya Anda bisa melihat semua aksesi mempunyai sequence A, tetapi ternyata untuk sequence yang nomor 16 ini dia C, ya, yang lainnya A. Nah, inilah yang yang dimaksud dengan SNP itu adalah ini, di mana semuanya A, ya, kemudian ada satu aksesi yang dia posisi tersebut adalah C, ya. Maka itu adalah SNP. Ini juga sama, ini ada semuanya T, tetapi ada satu individu yang C, ya. Itu juga SNP. Ini juga sama, ada C dengan T, jadi A dengan C. Nah, ini juga sama, ini SNP juga. Kemudian ini SNP juga. Ini SNP dan seterusnya ya. Anda bisa melihat bahwa setiap posisi tertentu dia nukleotidnya beda, maka ini tidak lagi hijau tetapi berubah menjadi kuning ya. Nah, nanti SNP yang muncul ini bisa kita jadikan sebagai SNP untuk mendesain primer yang bisa kita gunakan untuk untuk pengembangan marker SNAP tadi itu ya. Nah, kita bisa melihat nanti hasil translation produknya. Misalnya kita buat translation ya. Jadi translationnya itu sama atau tidak gitu kan. Kalau ini dilihat ini sama ya. Walaupun ada perubahan, ini beda ini ya. Jadi translationnya karena perubahan dari nukleotide yang harusnya T menjadi A, ini menyebabkan translationnya yang harusnya C menjadi S. Itu berarti ini adalah SNP yang non sinonimus ya. Jadi SNP yang non sinonimus karena menyebabkan hasil translationnya berubah ya. Sedangkan yang lain ini masih non sinonimus semuanya. Iya, jadi semuanya SNP yang teridentifikasi ternyata non sinonimus ya. Jadi dia beda beda translation produknya. Nah, ini tadi yang saya bilang indel, jadi mulai dari sini tidak ada nukleotidnya,
ya, kemudian baru sama lagi di sequence yang itu ya. Oke, jadi ini nanti kita bisa kembangkan minggu depan kita buat primer indel di sini untuk kita desain primer indel untuk mengamplifikasi bagian yang hilang tadi atau bagian yang utuh sehingga nanti tergantung pada sequence dari genotype yang kita evaluasi. Kalau dia pendek hasil amplified produknya berarti dia masuk kategori yang indel. Tapi kalau dia panjang produknya berarti dia yang normal ya, yang deletion itu yang pendek, yang normal yang panjang nantinya ya. Itu yang kita nanti minggu depan akan desain untuk membuat itu sebagai marker indel. Yang lainnya, nah ini kalau ini hijau penuh semuanya berarti sekuennya sama persis. Ini ada stop codonnya bisa di sana dan sebelah kiri kemungkinan ada start codonnya. Ya, ini adalah start codonnya. Start codon, kemudian yang di sebelah kanan tadi stop codon ya. Jadi ini berarti full open reading frame tersedia di situ ya. Oke. Nah, ini yang jadi kita melakukan sequencing, kita analisis dengan Genius, kemudian kita lakukan apakah kita reverse komplementkan supaya sesuai dengan urutan yang standar. Kemudian kita lakukan multiple sequence analysis ya sehingga dapat alignment seperti ini. Dari situ kita mengidentifikasi SNP atau juga mengidentifikasi endel. Kemudian dari SNP atau endel itu kita akan kembangkan marker SNAP dari SNP-nya, kemudian marker endel dari deletion-nya. Ya. Dengan demikian nanti kita bisa menggunakan primer yang kita desain berdasarkan endel atau SNP tadi untuk mengembangkan marker SNAP atau marker indel. Ya, kemudian primer itu bisa kita gunakan untuk melakukan analisis genetik pada tanaman, pada aksesi tanaman yang kita gunakan. Ya. Baik, sementara mungkin sampai di situ dulu. Jadi kuliah hari ini kita akan berhenti di sana. Tadi sudah BAP sudah saya isi ya. Jadi tinggal Anda ya mengisikan daftar hadir. Kemudian recording secepatnya saya upload ke Google Drive. Nanti linknya saya share ke Anda. Ya. Baik, dengan demikian, maaf, ada pertanyaan barangkali masih terkait dengan ini sebelum saya tutup nanti. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya akan akhiri kuliah hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan tutup nanti supaya bisa konversi recording. Terima kasih, Pak. Ya,